Saya termasuk yang terlambat untuk tahu konsep ini. Mungkin itu ada hubungannya dengan generasi saya. Saya adalah generasi yang ada di ujung generasi X, tapi belum sampai masuk ke generasi lahir di antara tahun 80-an awal. Saya nggak tahu kalau apakah teman-teman yang di sini juga termasuk di situ, 80-an awal lahirnya mengalami seperti saya nggak? Saya terlambat paham bahwa mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita punya dua identitas di zaman ini, identitas offline dan identitas online. Nah, kenapa identitas online itu tidak bisa kita lagi tolak? Ini bukan tentang apakah aku suka aku nggak atau nggak suka. Mereka, orang luar, akan selalu menggunakan identitas online untuk menilai siapa diri kita. Misalnya kita mau melamar pekerjaan. Banyak HR sekarang menggunakan analisa akun medsos. Mereka ingin tahu kamu ini siapa, kandidatnya itu siapa. Kita nggak lagi bisa bilang, aku memang nggak terlalu aktif di medsos. Itu buat mereka menandakan bahwa kita punya masalah tertentu dalam hal sosial. Kenapa kamu nggak punya medsos? Begitu. Justru akan agak aneh kalau kita nggak aktif di medsos. Kalaupun kita aktif di medsos, mereka akan lihat kenapa kamu mempromosikan materi-materi seperti itu. Kenapa kamu posting konten seperti itu. Tapi ini bukan bicara hanya untuk orang yang sedang mencari kerja. Bagaimana kalau kita sudah menjadi seorang karyawan? Kadang-kadang orang tergerak untuk ikut bergabung dalam sebuah organisasi atau melamar di sebuah perusahaan karena mereka melihat people behind the organization. Mereka melihat suasana kerja, mereka melihat siapa yang bekerja di sana, interaksinya bagaimana. Jadi kadang-kadang perusahaan memang nggak selalu punya fasilitas yang mewah dan segala macam. Dan orang itu tahu kok tentang itu. Tapi yang selalu bisa kita pilih dan kita ciptakan dengan sengaja itu adalah manusianya. Interaksi manusia seperti apa, suasana kerja seperti apa, itu yang penting yang ingin kita ketahui. Dan kadang-kadang itu tercermin di dalam medsos. Bagaimana kalau misalnya entrepreneur? Menurut saya nggak perlu lagi dijelaskan terlalu detail. Di zaman sekarang, personal branding, the man behind the gun, orang yang mengoperasikan bisnis itu, itulah yang seringkali menjadi sumber kredibilitas dari bisnis itu. Jadi itu pentingnya untuk di zaman sekarang, kita nggak lagi menggunakan medsos hanya sebagai semacam online diary. Bukan berarti bermasalah. Tapi kalau kita memilih untuk itu jadi online diary, ya itulah yang kita citrakan. Tapi kalau kita ingin medsos kita produktif, sadari bahwa audiens yang melihat medsos kita itu akan selalu bertanya 3 pertanyaan ini. 1, kamu ini siapa? 2, apa yang kamu lakukan? Entah secara profesional atau passion yang kamu kerjakan. 3, manfaat apa yang aku, penonton ini, bisa dapatkan dari medsosmu?